Nah, perkenalan untuk speaker kita hari ini, speaker kita yang pertama adalah saya sendiri, Fitra Alim. Saya dari Cloud Kinetic Indonesia sebagai CTO-nya. Kemudian dari Google Cloud, kita ada Pak Alamsyah sebagai Cloud Partner Solution. Lalu dari Cloud Kinetic juga, itu adalah Cloud Architect kami, Pak Ridwan Sulaiman. Lalu kita ada guest star di sini, itu adalah dari PT Arya System Indonesia, Pak Dipo Cahyono. Nah, kita mulai acaranya. Kita mulai acara webinar kali ini. Mungkin waktu dan tepat dipersilakan kepada Bapak Alamsyah dari Google Cloud. Terima kasih Pak Fitra. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat gitu ya, di tengah-tengah situasi yang masih seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya dari pihak Cloud Kinetics telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit presentasi mengenai Cloud Migration Journey gitu ya. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan coba share screen saya. Baik, mudah-mudahan udah kelihatan ya dari para hadirin sekalian. Nanti kalau ada gambarnya yang terganggu atau suara yang terganggu, silahkan diinformasikan aja gitu ya, karena ya mungkin sekarang kalau dari rumah kadang-kadang ada gangguan di jaringan dan segala macam gitu yang nggak bisa saya kontrol. Jadi oke, perkenalkan nama saya Alamsyah, biasa dipanggil Alam. Saat ini adalah Partner Solution Consultant di Google Cloud. Sehari-harinya membantu partner-partner kita, partner-partner Google di Indonesia seperti Cloud Kinetics dalam memenuhi kebutuhan customer-customer kita gitu ya, terutama dari sisi teknikal. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi dengan beberapa agenda gitu ya, mengenai cloud migration gitu ya. Yang pertama mengenai insight dan challenge, kemudian mengenai which approach atau pendekatan mana yang sesuai dengan case dari customer kita, kemudian bagaimana merencanakan migrasi ke cloud, dan tools apa yang disediakan oleh Google gitu ya, yang dapat membantu migrasi dari on-premise atau dari tempat lain ke Google Cloud. Saya akan masuk ke topik yang pertama mengenai insight dan challenge gitu ya. Jadi kalau kita lihat trennya, terutama sejak saya join Google Cloud 2 tahun yang lalu gitu ya, saya melihat bahwa cloud adoption itu semakin cepat dibandingkan sewaktu saya dulu masih bekerja di sebelumnya gitu ya, di mana masih very tradisional gitu ya, infrastruktur on-premise gitu ya. Saya melihat cloud adoption is accelerating, sangat cepat gitu ya. Akan tetapi tetap saja kita melihat bahwa masih banyak enterprise atau customer kita yang punya beberapa concern gitu ya, terutama pada saat mereka ingin pindah dari on-premise ke cloud gitu ya. Ini terutama untuk customer-customer yang kita sebut tradisional gitu ya, traditional customer. Kalau digital native customer atau kayak startup yang born in the cloud itu nggak ada masalah, mereka udah tahu plus minusnya seperti apa. Tapi untuk yang tradisional kadang-kadang kita masih melihat beberapa concern. Concern yang pertama itu security gitu ya. Apakah aman kalau kita pindahkan ke cloud gitu ya? Kalau data kita ditaruh ke cloud, apakah itu comply gitu ya? Apa aman? Apakah akan diapain data kita, itu sesuatu yang menjadi concern. Tentunya dari kita Google Cloud menjamin masalah security gitu ya, karena pertama data-data yang disimpan di Google Cloud terenkripsi secara default, jadi tidak ada pilihan untuk tidak menenkripsi data. Data selalu terenkripsi gitu ya. Dan yang kedua, kita selalu berusaha memenuhi compliance dengan standar internasional dan juga lokal gitu ya. Jadi semacam ISO, SOC gitu ya, HIPAA, PCI DSS dan segala macam. Kita berusaha memenuhi compliance-nya dan juga kita berusaha mematuhi atau memberi respon terhadap
peraturan-peraturan lokal gitu ya, seperti SOJK dan sebagainya. Itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah concern mengenai masalah migrasinya gitu ya. Migrasi itu pasti kompleks gitu ya, dan pasti banyak yang harus dipelajari gitu kan. Nah, itu concern yang kedua. Dan concern yang ketiga adalah dari customer sendiri, kita lihat bahwa mereka juga punya pengetahuan yang masih terbatas mengenai cloud gitu ya. Jadi dari expertise dan knowledge gitu ya, itu juga masih terbatas. Dan secara natural, kita akan takut melakukan sesuatu yang kita nggak punya pengetahuan terhadap sesuatu tersebut gitu kan ya. Nah, dua inilah yang kita berusaha bantu, baik dari Google Cloud maupun dari partner-partner Google Cloud seperti Cloud Kinetics. Migrasi ke cloud itu bukan hanya masalah teknologi. Teknologi is one thing. Ya, kita melihat bahwa migrasi ke cloud itu adalah kombinasi dari teknologi, people, dan proses gitu ya. Jadi teknologi adalah how I will get there, bagaimana cara memindahkan ke cloud-nya gitu ya. People dan proses adalah hal yang sangat penting juga, yaitu bagaimana melakukannya dengan aman, dan bagaimana nantinya kita memanage workload kita yang sudah ada di cloud, dan bagaimana kita membiasakan orang-orang di sekitar kita yang tadinya sudah terbiasa dengan traditional environment, bagaimana kita membiasakan mereka untuk melakukan hal yang baru di cloud. Jadi menurut kita itu lebih dari sekedar teknologi, people dan proses adalah hal juga penting. Oleh karena itu di Google metodologinya untuk melakukan migrasi kita nggak tiba-tiba langsung oh ya Pak migrasi besok gitu ya. Yang kita lakukan adalah pertama mulai dari assess, kita melakukan assessment dan evaluasi IT landscape dan workload yang ada saat ini gitu ya. Mana yang fit untuk pindah ke cloud, mana yang harus tinggal di on-premise dan segala macam, itu kita lakukan bersama partner-partner kita juga. Setelah kita dapat assessment gitu ya, hasil assessment kita presentasi, misalnya customer kita sesuai, cocok gitu ya dengan temuan kita, baru kita go to next step yaitu plan, perencanaan, apa yang bisa pindah dan bagaimana urutannya gitu ya, itu kita bantu. Kemudian setelah perencanaan matang, kita melakukan migrasi dengan dibantu tools atau dengan cara yang lain gitu ya. Dan yang terakhir tentunya adalah setelah migrasi and what next. The next one is we train atau we enable customer team gitu ya on operational thing dan bagaimana cost optimization di cloud gitu ya. Jadi kita nggak berhenti cuman memigrasi workload aja, habis itu udah kita tinggal. Kita akan tetap ada di sana tentunya dengan bantuan partner-partner kita untuk mengenable tim dari customer kita untuk melakukan operational gitu ya dan cost optimization di cloud. Jadi itu metodologi kita. Nah, saya akan go to topik yang kedua. Jadi sebenarnya pendekatan apa sih yang cocok untuk masing-masing case gitu ya? Karena tidak ada satu hal yang cocok untuk semuanya, tidak ada satu metode yang cocok untuk semuanya. Nah, di sini kita berpendapat bahwa setiap workload punya path-nya masing-masing gitu ya. Di sini kita bagi untuk yang migrasi itu ada 3 sebenarnya. Pertama yang kita sebut lift and shift gitu ya. Lift and shift itu apa? Nanti saya jelaskan gitu ya. Kemudian ada move replatform atau move and improve. Kemudian ada refactor atau re-architect dan juga replace gitu ya, refactor, architect dan replace. Jadi kalau di atas kita berbicara lebih ke migration process, tapi kalau di bawah itu lebih kepada bagaimana kita memodernize application atau workload sebelum pada saat dia pindah ke cloud. Jadi track-nya itu berbeda. Pertama saya akan ngomong sedikit bicara lift and shift. Lift and shift itu apa sih? Lift and shift itu adalah moving application atau workload sebagaimana apa adanya gitu ya, saat dia ada di on-premise atau di tempat lain gitu ya. Jadi tidak ada perubahan yang dilakukan gitu ya. Kalau misalnya di on-premise kita install aplikasi di atas mesin atau VM, ya begitu juga aplikasi tersebut akan ada di cloud menggunakan VM
atau yang setara dengan yang di on-premise gitu ya. Jadi tidak ada perubahan di dalamnya. Nah, kapan kita akan melakukan lift and shift ini adalah pertama kalau kita sebenarnya mengejar speed gitu ya, atau customer tidak mau repot untuk melakukan perubahan dari sisi aplikasinya. Mereka mau, udah deh kita nggak ada waktu untuk melakukan perubahan dan segala macam, tapi kita mau mendapatkan benefitnya cloud secara cepat. Nah, itu kita lakukan lift and shift. Dan ini berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang bisa running tanpa dimodifikasi di cloud gitu ya. Contohnya tadi kalau udah running di on-premise pakai VM, ya udah kita pindahin aja ke cloud dengan VM. Gitu ya. Biasanya di sini rekan-rekan dari tim infrastruktur yang akan sangat pro gitu ya terhadap pendekatan ini. Kenapa? Karena ya basically mereka sudah familiar dengan apa sistem yang ada di on-premise gitu atau di tempat lain, tapi mereka akan menghadapi hal yang sama di cloud gitu ya. Kalau di on-premise mereka menghandle VM, di cloud mereka juga akan handle VM, sehingga mereka nggak harus invent atau belajar pengetahuan baru gitu ya. Mereka akan sangat senang hal-hal ini gitu ya. Nah, di sisi lain dari sisi bisnis juga mendapatkan keuntungan fleksibilitas dan elastisitas cloud. Jadi nanti kalau misalnya butuh tambahan computing power ya tinggal provision gitu ya. Kalau butuh auto scaling kita bisa lakukan setup auto scaling gitu kan. Nah, itu keuntungan lift and shift gitu ya. Contoh lift and shift itu seperti apa sih? Misalnya saya ambil contoh seperti ini, misalnya di on-premise ada load balancer berupa appliance, kemudian ada web server pakai Linux gitu ya, kemudian ada application server dan ada application storage pakai MySQL contohnya gitu ya. Dan ini aplikasinya diakses oleh user misalnya. Pada saat kita migrasi ke cloud, ke Google Cloud, yang akan terjadi adalah seperti ini. Load balancer-nya tetap ada, cuman diganti pakai cloud balancer-nya Google. Web servernya tetap ada berupa VM, cuman mungkin kita lengkapi dengan fitur auto scaling, jadi dia bisa tambah instance-nya scale up dengan gampang gitu ya, tanpa harus intervensi manual manusia. App servernya pun demikian, database-nya tetap MySQL juga, cuman mungkin pakai SQL-nya Google Cloud gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan. Apa yang ada di on-premise kita pindahkan ke Google Cloud seperti apa adanya. Sangat minim perubahan yang akan di-experience dari tim, terutama misalnya tim infrastruktur. Itu yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah improve and move gitu ya. Improve and move itu ada sedikit improvement atau perubahan yang dilakukan gitu ya sebelum pada saat kita memindahkan workload ke cloud. Perubahannya seperti apa? Sebagai contoh lagi gitu ya, di on-premise misalnya ada load balancer appliance, ada web server, ada application pakai Linux gitu ya, kemudian ada storage gitu ya. Yang kita lakukan adalah sedikit mengimprove di front end-nya gitu ya. Sehingga untuk web server dan aplikasi kita pakai platform as a service-nya yang dari Google gitu ya. Dan kita berusaha mengconvert web server dan application server kita menjadi sebuah instance yang stateless gitu ya. Di sini kelihatan kita deploy aplikasinya di yang namanya App Engine, platform as a service kita, kemudian data-datanya sedapat mungkin dikeluarin gitu ya. Ada yang disimpan ke Memcache, ada disimpan ke task, kemudian ada yang disimpan static content ke cloud storage gitu ya. Dan di backend tetap ada database MySQL contohnya dengan Cloud SQL. Sementara di depannya tetap ada cloud load balancing. Nah, ini sedikit lebih kompleks gitu ya daripada tadi lift and shift, karena ada perubahan gitu ya dari tadinya misalnya application server kita atau web server kita sifatnya stateful misalnya gitu ya, atau ada yang data yang disimpan di sana, ini semuanya kita lempar ke misalnya ke Memcache datanya atau ke task atau ke static content ke cloud storage. Ada perubahan yang dilakukan di situ, ada coding yang harus disesuaikan gitu ya. Tapi dengan approach seperti ini workload rekan-rekan akan makin mendekat ke untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang cloud native gitu ya, seperti platform as a service,
serverless gitu ya, kemudian ada beberapa service-service lain gitu ya. Jadi dari segi elastisitas, fleksibilitas dan cost optimization akan lebih optimal gitu ya, karena di sini kalau kita lihat kayaknya seperti App Engine dia bisa scale to zero ya. Kalau dia nggak nggak ada request masuk ke sana ya, dia nggak melakukan processing, cost-nya sangat minimum gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk improve dan move. Dan yang terakhir adalah rip and replace. Nah, rip and replace ini adalah untuk completely rewriting dan application. Jadi aplikasi yang lama ditinggalin, kita benar-benar pakai aplikasi baru yang sudah memanfaatkan teknologi cloud native, misalnya microservices gitu ya, service mesh dan segala macam gitu ya. Ini kapan digunakan? Digunakannya adalah saat current application nggak berhasil memenuhi kebutuhan bisnis ya, udah ketinggalan zaman gitu ya. Terus nggak worth untuk di maintain di cloud secara technically dan financially. Contohnya kalau di analitik gitu ya, ini masih sama. Tapi kalau di analitik kita bisa di replace dengan teknologi yang benar-benar, misalnya dengan menggunakan teknologi Google Cloud gitu ya. Misalnya untuk real time events gitu ya, kita pakai async messaging pakai Cloud PubSub gitu ya. Kemudian ETL pakai data flow, kemudian datanya disimpan ke data warehouse kita, BigQuery, dan reportnya di-share ke bisnis melalui dashboardnya kita, misalnya Looker atau Data Studio. Kira-kira seperti itu. Jadi ini benar-benar invent baru, tapi berdasarkan teknologi yang ada di cloud. Nah, kira-kira itu untuk metodologinya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana melakukan perencanaan untuk migrasi gitu ya. Tadi kita sudah sempat singgung sebentar, assess, foundation, deploy, dan optimize. Nah, assess ini apa yang harus di-assess? Pertama, engineer atau kemampuan staff kita gitu ya untuk teknologi cloud, kemudian tentunya eksperimen untuk coba-coba gitu ya untuk teknologi cloud. Dan yang ketiga yang paling penting adalah mengkategorikan atau mengkatalogkan application yang mau kita pindah di cloud gitu ya. Nah, contohnya ada beberapa contoh gitu ya. Kita kasih label misalnya easy, hard, atau cannot gitu ya. Yang easy biasanya adalah aplikasi-aplikasi yang disconnected dan non-critical. Misalnya kayak marketing website, backup archive, development and test environment, experiments. Itu kita taruh di blok yang easy gitu ya. Sementara untuk aplikasi-aplikasi lain ya bisa kita taruh hard gitu ya. Misalnya connected, aplikasi yang terkonek dengan banyak aplikasi lain tapi sifatnya nggak kritikal. Misalnya back office, data analysis mungkin kita taruh di something yang hard atau easy gitu ya. Dan yang terakhir adalah connected dan critical, misalnya ORP, OLTP database, data warehouses gitu ya, legacy hardware gitu yang misalnya masih pakai mainframe dan segala macam, itu kita taruh sebagai hard atau cannot gitu ya. Dan intinya kita kategorisasikan. Nah, intinya adalah untuk first mover to cloud itu biasanya kita akan coba aplikasi-aplikasi yang mulai dari yang disconnected dan non-critical atau yang kita label sebagai hijau. Kenapa? Karena kita sambil membiasakan juga tim engineer dari customer gitu ya untuk melakukan migrasi gitu ya sampai mereka terbiasa atau nyaman dengan menggunakan teknologi cloud. Kita mau itu dilakukan untuk workload yang tidak terlalu kritikal. Baru setelah nanti confidential levelnya, kepercayaan dirinya tinggi, semakin tinggi gitu ya, baru kita go to the next kategori, yaitu yang misalnya yang connected but not non-critical. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada paksaan untuk langsung pindahkan core application kita ke cloud. Kalau misalnya timnya nggak pede gitu ya, itu juga sesuatu yang akan nanti akan sulit dilakukan di kemudian harinya. Dan kemudian setelah kita sudah kategorisasikan dan segala macam, waktunya untuk choosing the help that you want gitu ya. Misalnya tools apa yang akan kita pakai gitu ya, teknologi partners
mana yang akan kita pakai, sistem integrator siapa yang kita pakai, atau kalau harus melibatkan Google Cloud Professional Service, maka kita harus melibatkan Google Cloud Professional Services. Nah, terkait dengan partners dan sistem integrator, saya ada sedikit tips gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu sebenarnya siapa sih yang harus saya kontak partnernya Google untuk bisa melakukan cloud migration, caranya sebenarnya sangat mudah gitu ya. Google tinggal search Google Cloud Partner Directory. Ya, nanti yang paling atas biasanya ada Partner Directory. Itu akan menampilkan find direct Google Cloud Partner gitu ya. Misalnya kita di sini lokasi kita di Jakarta, tinggal search aja. Nah, biasanya di sini akan muncul nama-nama partner kita gitu ya. Nah, rekan-rekan atau hadirin sekalian silahkan cari yang punya specialization gitu ya. Karena untuk dapat specialization ini partner kita harus melewati suatu proses yang nggak gampang gitu ya. Harus diaudit dan segala macam. Dan di sini cari yang punya specialization cloud migration gitu ya. Jadi di sini seperti CK, mereka punya infrastructure service specialization dan juga cloud migration service specialization gitu ya. Jadi ini suatu signal atau pertanda bahwa partner kita sudah melewati suatu proses audit yang membuat mereka mendapat specialization ini gitu ya. Jadi as simple as that untuk memilih teknologi partner atau SI yang cocok untuk membantu rekan-rekan. Nah, yang terakhir saya akan bahas mengenai tools atau apa yang bisa Google sediakan untuk membantu migration. Yang pertama kita punya tools namanya Migrate for Compute Engine gitu ya. Jadi ini tools untuk memindahkan VM dari on-premise atau dari cloud provider lain ke Google Cloud gitu ya. Jadi kita tinggal setup ada instance yang perlu di-setup gitu ya. Nanti dia akan semacam melakukan streaming storage-nya gitu ya dari on-premise atau dari cloud provider lain ke Google Cloud gitu ya. Jadi ini tools yang sangat membantu kalau kita mau melakukan migrasi di level virtual machine gitu ya. Dan ini toolsnya sendiri free, nggak ada cost-nya. Cost-nya adalah infrastruktur yang nanti diperlukan untuk running tools ini gitu ya. Dan tentunya traffic, bandwidth dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya rekan-rekan punya file atau data dalam jumlah besar mau dipindahkan ke Google Cloud, apakah itu dari provider lain atau dari on-premise gitu ya. Kita punya cloud storage, multifunction storage, object storage kita yang bisa dijadikan landing point gitu ya untuk data-data tersebut sebelum dimasukkan ke apakah itu ke database, ke BigQuery, ke compute engine kita atau ke Kubernetes engine kita. Jadi si cloud storage itu punya tools command line namanya gsutil. Nanti rekan-rekan tinggal pakai gsutil copy gitu ya atau rsync gitu ya untuk synchronize gitu ya untuk mensinkronisasi antara file yang ada atau data yang ada di on-premise atau di tempat lain ke Google Cloud gitu ya. Similar ke Linux file system command gitu ya. Jadi ada cp, ada rm, ada ls, ada rsync, ada make bucket dan segala macam. Atau misalnya kalau ini kan tools kayak ad hoc comment gitu ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan pengen pindahin tapi terjadwal dan sistemnya batch, kita juga punya storage transfer service untuk pindahin data between cloud atau dari on-premise gitu ya. Jadi data source-nya misalnya Amazon S3, Azure Storage, HTTP location atau other cloud storage bucket, dia bisa melakukan schedule job gitu ya. Jadi cara konfigurnya juga sangat singkat, tinggal pilih source-nya apa, masukkan kredensialnya kalau diminta, kemudian tujuannya ke cloud storage bucket yang mana, dan nanti tinggal transfernya di schedule gitu ya, mau jalan sekarang atau daily at misalnya 2 AM sebagai contoh gitu ya. Nah ini untuk
memindahkan sesuatu secara batch gitu ya, dengan storage transfer service. Dan yang terakhir, misalnya yang mau dipindahkan itu adalah database-nya, gitu misalnya. Misalnya rekan-rekan punya MySQL atau PostgreSQL di on-premise, kita juga punya service namanya Database Migration Services atau DMS. Nah, ini tujuannya adalah memindahkan database yang on-premise, MySQL, Postgres, ke Google Cloud dengan downtime yang sangat pendek gitu ya. Dia sangat simple, downtime-nya sangat minimum, dan memang ini dibuat untuk enterprise use case gitu ya. Nah, khusus untuk database migration service ini, saya sangat beruntung bahwa rekan saya, Mas Ridwan Sulaiman dari Cloud Kinetic, sudah mempersiapkan sedikit demo untuk memberikan gambaran kira-kira bagaimana sih cara kerja database migration service ini. Nah, karena itu saya serahkan kepada Mas Ridwan, silakan untuk melakukan demonstrasi. Silakan Mas Ridwan. Terima kasih Pak Alam. Pak Alam, aku izin share screen ya Pak Alam ya. Ya, silakan. Oke, tunggu sebentar. Oke, screenku mungkin sudah terlihat ya. Sekali lagi mungkin terima kasih Pak Alam ya. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan penjelasan yang cukup detail bagaimana kita melakukan cloud migration journey ya. Bagaimana kita memigrasikan workload kita yang ada di on-premise ke GCP Cloud. Nah, di kesempatan ini, jadi kita dari Cloud Kinetics akan sedikit spesifik bagaimana kita memodernize database kita yang mungkin tadinya ada di on-premise, running di atas VM, kita akan migrasikan ke cloud gitu ya. Kita akan migrasikan ke Google ke cloud SQL-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar juga mungkin yang sudah menggunakan Google Cloud. Jadi Cloud SQL adalah salah satu layanan platform as a service-nya Google gitu ya, database yang kita nggak perlu lagi instalkan VM-nya, lalu kita setup database-nya. Jadi kita cukup provisioning dan pakai database-nya gitu ya. Dengan performa dan availability dan reliability yang tentu sangat baik. Nah, di agenda kali ini mungkin kita akan sedikit overview lagi gitu ya, bagaimana tools DMS ini, seperti apa tools-nya. Lalu kita bahas sedikit juga benefit atau keuntungan apa sih yang kita dapatkan menggunakan DMS ini. Nah, baru terakhir kita lakukan kita perlihatkan quick demo. Jadi bagaimana sih menggunakan tools ini? Jadi biar lebih kebayang bagaimana penggunaannya. Nah, lalu mungkin kita juga akan sedikit overview mengenai managed services yang di-offering oleh Cloud Kinetic tentunya. Oke, jadi seperti Pak Alam sudah sounding juga tadi, database migration service ini, jadi saat kita sudah memigrasikan sebagian workload kita, biasanya kita migrasikan compute engine gitu ya, atau VM kita yang ada di on-premise, yang aplikasinya web server katakanlah. Namun karena suatu hal misalnya database itu masih ada di on-premise, itu di beberapa customer kita ada situasi seperti itu, database-nya di on-premise, aplikasinya udah di cloud gitu ya. Sebenarnya akan jauh lebih efektif dan powerful gitu ya jika aplikasi dan DB kita itu berada di dalam satu environment gitu. Jadi kita ikut memigrasikan database juga ke cloud gitu ya. Tentu saja setelah migrasi kita akan mendapatkan peningkatan performa dan juga optimasi cost gitu ya. Dan untuk manage operasionalnya pun akan jauh lebih mudah tentunya dibanding kita ada di on-premise. Nah, jadi mungkin karena database ini biasanya cukup krusial gitu ya. Ada concern biasanya dari user dari sisi datanya atau dari sisi downtime-nya jika kita melakukan migrasi ke platform lain atau ke cloud gitu. Nah, dengan DMS ini kita dapat dengan mudah gitu ya, hampir nyaris tanpa downtime, kita dapat memigrasikan database kita ini ke GCP gitu. Nah, jadi high levelnya itu kita bisa lihat di sini gitu ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana kita memigrasikan MySQL kita yang misalnya ada di on-premise, lalu kita migrasikan menggunakan DMS tadi ke MySQL atau PostgreSQL yang ada di Cloud SQL di Google gitu ya. Oke. Nah, sebelum demo
Mungkin ada baiknya juga kita tahu nih, atau kita bahas sedikit apa sih keuntungannya kita menggunakan DMS ini gitu ya. Yang paling utama tentu saja tools ini akan bekerja nyaris tanpa downtime di sisi source-nya. Jadi saat proses migrasi atau replikasi ini berjalan, di source ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, jadi tidak ada gangguan gitu ya. Nah, terus yang kedua, tools ini akan juga sangat user friendly. Kita akan benar-benar dimanjakan dengan user interface yang sangat mudah digunakan gitu ya, sekalipun oleh pemula. Jadi kita akan dipermudah untuk mempersiapkan bagian-bagian yang mungkin rumit gitu ya kalau kita kerjakan secara manual migrasinya. Dan sebelum migrasi ini berjalan pun kita juga dapat melakukan validasi terlebih dahulu untuk memastikan agar migrasi ini berhasil gitu. Lalu yang ketiga, DMS ini ada punya namanya connection profile. Jadi connection profile ini kita cukup define di awal, yang kita bisa gunakan berulang-ulang. Jadi connection profile ini adalah connection yang kita setup profile source kita itu dari mana. Jadi misalnya kita define di situ IP-nya berapa, password-nya apa, itu kita hanya cukup config satu kali saja. Itu kita bisa gunakan untuk fase definisinya, lalu pengujiannya dan eksekusi migrasinya nanti, gitu ya. Nah, terus selanjutnya dengan DMS ini kita juga dapat memonitor proses replikasinya itu secara detail via UI ataupun API. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi selama proses migrasi dan dapat melakukan action jika suatu hal terjadi gitu ya, jika ada kendala. Jadi kita nanti akan dikasih semacam sign, oh ini ada error di sini, kita harus solving dulu ini agar replikasi atau migrasi nanti berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, terakhir, karena DMS ini sifatnya serverless, jadi kita tidak perlu menyiapkan secara manual engine ataupun VM gitu ya. Jadi kita nggak perlu setup dulu Compute Engine, terus kita taruh toolsnya di situ, itu nggak perlu. Itu benar-benar akan di-handle oleh background-nya di Google. Gitu, seperti itu. Jadi itu keuntungan yang kita dapatkan. Nah, mungkin biar agar tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke demonya. Jadi kira-kira seperti ini, high level arsitektur demonya. Jadi kita punya satu VM MySQL, lalu kita migrasikan ke Cloud SQL gitu ya. Nah, untuk kali ini, untuk webinar kali ini, kita demonya akan menggunakan recording. Jadi sebelumnya saya sudah record. Karena apa? Karena saat proses ini, saat kita proses melakukan database, menggunakan database migration service ini, ada part-part tertentu yang kita harus menunggu gitu ya. Jadi karena waktu kita terbatas, saat kita coba deploy DMS-nya, itu kita nunggu sekitar 5-7 menit. Lalu saat melakukan validasi, ada juga nunggu. Jadi biar mempersingkat waktu gitu ya, saya sudah siapkan recordingnya, jadi kita bisa sama-sama lihat. Mungkin nanti saya juga akan sambil jelaskan gitu ya. Sebentar, mungkin ini screen saya sudah kelihatan ya recordingnya, semoga sudah. Suaranya kedengeran nggak ya? Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya Pak? Oke, aku jelasin aja ya. Ini aku mute aja. Oke ya. Jadi di video kali ini, di yang aku udah record sebelumnya, kita sudah punya satu VM di katakanlah di on-premise gitu ya. Jadi MySQL-nya running di atas VM gitu, seperti itu. Jadi karena kita nggak punya environment on-premise, jadi ini kita bisa misalkan ini adalah database MySQL kita yang running di atas VM atau VMware misalnya, atau Hyper-V atau apapun itu. Yang jelas si DMS kita nanti bisa connect ke instant ini, seperti itu ya. Nah, ini adalah engine-nya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan create dulu profilnya, gitu ya. Jadi kita create dulu profilnya, lalu kita tentukan source kita apa. Jadi tadi source kita adalah seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi kita cukup setup connection profile itu satu kali gitu ya. Jadi seperti kita lihat di screen ini, kita tentukan source kita apa. Jadi dia tidak melihat itu apakah source-nya dari cloud lain, dari on-premise atau dari apa. Jadi dia hanya pengen tahu source-nya, database-nya apa. Seperti itu ya. Jadi di sini karena demo kita menggunakan MySQL, kita sebutkan di situ ada MySQL. Juga kita bisa berikan namanya
misalnya demo live webinar, gitu ya. Lalu ini connection profile ID-nya. Nah, di sini kita tentukan IP si VM kita tadi, yang mana itu IP-nya adalah 172.31.02. Oke, 3306, kita masukin password root si mesin MySQL kita tadi. Masukkan passwordnya, lalu kita pilih region-nya, kita taruh di Jakarta region-nya. Terus secure connection-nya kita biarkan di node saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya satu connection profile dengan nama Demo Live Webinar. Nah, selanjutnya kita akan buat migration job-nya, ya. Jadi kita create migration job di sini. Nah, di sini kita akan mengisikan lagi migration job-nya apa. Okay? Jadi kita beri nama Demo Live connection profile yang mana yang tadi kita buat. Jadi di sini kita pilih yang Demo Live Webinar. Di sini terlihat kalau kita akan connect ke source VM MySQL yang IP-nya tadi 3102 gitu ya. Kita continue lagi. Oke, sini kita akan masukkan password si SQL kita nanti. Oke, passwordnya akan apa? Ya, jadi mungkin menjelaskan sedikit di fase ini, di fase create destination ini. Jadi kita akan define akan connect ke source. Nanti destinasinya akan di mana gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat kita akan nge-create satu cloud SQL di GCP kita gitu ya. PC demo di sini ya. Terus kita untuk demo ini kita cukup pilih yang lightweight saja. Disknya juga cukup 20 GB, sebenarnya ini hanya untuk demo. Nah, saat kita selesai di fase ini, dia akan memberikan notif bahwa kita akan create satu cloud SQL di GCP project kita, gitu ya. Yang tentu saja akan ada cost dan akan di-charge ke billing project GCP kita. Tentu saja kita create, continue. Oke, dia bilang, oh namanya sudah ada. Oke, kita ganti namanya menjadi webinar 2 gitu ya. Kita bisa lanjutkan. Oke, sepertinya namanya sudah valid dan bisa jalan. Nah, di fase ini terlihat bahwa dia akan create destination. Nah, di sini kita bisa monitor di SQL kita akan terlihat nanti proses dibuatnya satu mesin cloud SQL gitu ya. Kalau kita lihat di sini namanya adalah Demo Live Webinar 2 gitu ya. Terus kita akan tunggu prosesnya, biasanya kan kurang lebih 4 sampai 6 menit lah untuk create satu cloud SQL di GCP project. Nah, karena ini kita dalam satu VPC gitu ya. Jadi kita cukup pilih connection methodnya yang VPC peering. Kalau IP allow list itu kalau kita connect misalnya ada on-premise kita, lalu dia open API public, kita bisa allow IP kita untuk connect ke source tadi. Atau kita menggunakan reverse SSH tunnel. Jadi reverse SSH tunnel ini ada satu VM di tengah yang khusus sebagai tunnelnya. Jadi dia tidak langsung direct connect ke si SQL-nya. Jadi untuk hal ini kita pilih yang VPC peering, gitu ya. VPC-nya VPC demo. Sambil kita tunggu cloud SQL ini terbentuk, gitu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini mungkin aku akan cepetin ya, karena dia cukup lama nih, 4 menit kalau nggak salah. Dia baru terbentuk itu di menit 8.
Coba kita lihat. Oke. Kita mundurin sedikit Test mungkin. job di sini. Oke. Sepertinya prosesnya sudah selesai. Di sini kita sudah bisa lihat satu mesin CloudSQL sudah di-deploy, tapi masih dalam keadaan stop gitu ya. Nah, kita bisa lanjutkan untuk melakukan tes gitu ya. Jadi artinya di sini seperti disebutkan tadi, kita akan tes dulu koneksi ke source tadi. Apakah dia sudah bisa connect ke source MySQL kita yang ada di VM tadi gitu ya. Kita bisa lakukan tes job di sini. Kita bisa pastikan koneksinya sudah oke atau belum. Oke, di sini kita bisa lihat kita dapat error gitu ya. Jadi dia bilang dia gagal connect ke database-nya gitu ya. Nah, seperti disampaikan tadi, karena tools ini cukup mudah dan informatif, di sini kita bisa lihat bahwa host 10.50.06 yang mana ini adalah host MySQL kita itu belum diizinkan untuk connect ke source MySQL kita gitu ya. Jadi kita cukup kopikan IP-nya, IP source kita ini, lalu kita akan allow dia buat connect ke si CloudSQL kita gitu ya. Jadi kita grant, kita masuk ke VM-nya gitu ya. Jadi kita grant 10.50.06 tadi untuk connect ke MySQL gitu ya. Sepertinya oke. Kita bisa lanjut coba retake. Ya, mungkin aku pause sedikit di sini karena ternyata Putiko saat komen itu nggak ke bawah. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah kita masuk ke VM MySQL kita tadi, lalu kita entry ini grant all source-nya tadi 506 untuk bisa akses ke VM MySQL kita tadi gitu ya. Jadi cuma cukup komen ini. Jadi buat nge-load source si CloudSQL buat connect ke VM MySQL kita tadi. Gitu ya, seperti itu. Job-nya kembali. Apakah setelah kita low koneksi dari destinasi CloudSQL kita, apakah saat ini dia sudah berhasil connect atau belum? Jadi teman-teman nanti juga bisa kalau mendapatkan kendala serupa, jadi dari source-nya itu kita bisa low dulu koneksi. Nah, di sini bisa terlihat kalau koneksi kita sudah oke gitu ya. Jadi kita sudah bisa menjalankan job aplikasi kita. Jadi kita bisa langsung klik create job-nya. Oke. Nah, saat kita creating job ini, CloudSQL kita yang tadi dalam keadaan stop, itu akan di starting gitu ya. Dia akan aktif, lalu akan mulai melakukan replikasi. Nanti kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, dia masih dalam keadaan not started. Kita bisa tunggu sebentar. Oke, ini kita sambil refresh. Di sini. Nah, ini kita bisa dengan status not started ini, ya, kita bisa langsung start. Oke, jadi dia akan mulai melakukan migrasi job, gitu ya. Nah, saat starting inilah baru si CloudSQL kita tadi akan mulai diaktifkan. Jadi mulai nyala nih si CloudSQL-nya. Oke, kita bisa lihat di sini. Dia akan starting si mesin CloudSQL yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat proses booting si CloudSQL kita, gitu ya. Kita tunggu sampai proses dia replikasi. Nanti kita bisa lihat statusnya di sini. Ini juga mungkin aku akan sedikit cepetin ya, karena butuh waktu buat bootingnya. Bentar ya, aku cepetin. Kita pertama replikasinya seperti apa? Lihat dia. Iya. Oke, kita tunggu sampai. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa running CDC-nya sudah in progress. Artinya, CloudSQL kita ini sudah mereplikasi dari source-nya. Gitu ya. Jadi kita nanti bisa lihat replikasinya seperti apa. Kita lihat dia sudah aktif. Nah, di sini untuk memastikan
apakah memang replikasinya sudah berjalan dengan baik, kita mungkin bisa bandingkan dulu, gitu ya. Jadi saat ini misalnya ini source kita, jadi saya udah connect ke VM-nya, kita pertama mungkin lihat dulu show database. Kita punya data ini, gitu ya. Database, kita lihat di sini ada DMS database yang ada datanya gitu ya. Lalu kita use DMS dulu, lalu kita show table saja, yang simple ya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa data, di sini ada di scope 1, 2, 22, 34, sampai 99 gitu ya. Jadi kita punya beberapa table di sini. Nah, kita akan coba bandingkan dengan data kita yang ada di PostSQL. Ya, kita coba connect dulu ke PostSQL-nya melalui PostShell. Saya sudah terverifikasi gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat dan kita bandingkan ya. Jadi yang di putih saya sebelah kanan itu adalah source-nya. So, database. Nah, sini kita bisa lihat bahwa database yang terverifikasi sudah identik gitu ya, ada DMS gitu. Nah, terus kita coba cek lagi, kita lihat tables yang ada di source-nya, lalu kita lihat juga yang ada di destinasi. Kita belum use database-nya, terus kita show tables. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tabel saat ini sudah benar-benar terverifikasi gitu ya, jadi ada scope 1, 2, 22, sampai 99 gitu ya. Nah, bagaimana caranya si DMS ini bekerja, secepat apa replikasi ini berjalan gitu ya. Jadi mungkin kita akan coba input data baru, kita coba masukkan satu tables katakanlah di scope A di sini gitu ya. Kita add di source kita tadi. Scope A di sini, terus kita lihat tables lagi. Oke. Nah, kita lihat sudah ada desktop A di sini. Harapannya di replikasi kita di DMS di PostSQL kita si desktop A ini datanya sudah masuk gitu ya, harapannya seperti itu. Kita coba lihat. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah replikasinya berjalan. Gitu ya, jadi benar-benar real time, semuanya berjalan tanpa ada gangguan di source-nya. Jadi database source ini masih bisa kita gunakan sebagaimana mestinya, seperti biasa gitu ya. Nah, pertanyaan lain mungkin sekarang status si database kita yang PostSQL ini seperti apa gitu ya. Apakah dia juga bisa menerima transaksi? Itu kita mungkin bisa tes ya. Kita tes input data baru, misalnya gitu ya. Jadi kalau kita input data di scope B misalnya di PostSQL kita. Oke. Nah, di sini kita dapat error bahwa MySQL ini hanya running sebagai read only karena kita masih replikasi dari source VM kita tadi ke PostSQL ini. Jadi dia belum bisa write. Gitu. Nah, bagaimana caranya ini write? Kita bisa masuk ke migration job kita tadi, oke. Nah, di sini ada pilihan promote. Promote ini apa? Jadi promote ini adalah kita akan lepas replikasinya, lalu si database kita yang ada di PostSQL tadi akan berfungsi sebagai primary database, gitu ya. Jadi dia sudah lepas nih replikasinya. Nah, di sisi aplikasi nanti biasanya developer atau change management gitu ya, mereka berkoordinasi jadi menentukan kapan aplikasi ini bisa dimatikan gitu ya. Jadi fungsinya apa? Untuk merubah pointing dari tadinya connect ke database on-premise ke database PostSQL gitu. Jadi pertama aplikasi dimatikan dulu, di stop aplikasinya, konfigurasinya dirubah connect ke IP PostSQL kita yang baru setelah itu kita lakukan promote. Nah, di sini kita bisa lihat saat kita promote dia akan disconnect dari source-nya gitu ya. Dan si database ini akan berfungsi sebagai database primary. Seperti itu. Oke, kita bisa tunggu sebentar. Mungkin aku Nah, akan di sini fast kita bisa forward lihat juga di bahwa sini ya. si demo live webinar 2 ini coba di sini. Nah, butuh Nah, waktu untuk provisioning. Kita mulai webinar 2, lalu kita akan cloud shell-nya lagi untuk memastikan apakah database-nya benar sudah bisa write atau belum.
Oke, kita tunggu sebentar. Pastikan bahwa memang sudah oke. Oke, kita masuk ke DMS. Terus kita show tables lagi di sini. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita akan coba input data ya. Kita akan masukkan bioskop B. Oke, semua berjalan lancar. Jadi database kita sudah berfungsi sebagai primary dan sudah bisa melakukan pipe gitu ya. Jadi aplikasi kita saat ini sudah running di SQL. Oke, mungkin sekian dulu demonya. Iya, mungkin seperti itu kurang lebih demonya. Mudah-mudahan dapat gambarannya walaupun dari recording gitu ya, karena memang keterbatasan waktu. Jadi kalau saya harus melakukan live demo, takutnya waktunya nggak cukup gitu ya. Next-nya, sebelum kita masuk ke nanti ada kuis, lalu ada hadiah menarik juga 5 voucher ya. Mungkin sedikit kita overview. Jadi Cloud Kinetic selain kita offer professional services, jadi salah satu yang kita lakukan di professional services itu adalah seperti membantu customer kita melakukan migrasi workload-nya, migrasi database tadi itu kita bungkus di professional services. Selain itu, Cloud Kinetic juga memiliki managed services gitu ya. Jadi managed services itu apa dan kenapa harus menggunakan Cloud Kinetic gitu ya, seperti yang tadi udah dijelaskan Pak Fitra di awal. Jadi mungkin sedikit menambahkan saja. Jadi ini adalah upaya kami Cloud Kinetic untuk memahami prioritas bisnis klien kita itu seperti apa gitu ya, dengan value proposition yang kita miliki dari mulai real world cloud expertise kita, lalu cloud specialist MSP kita yang memang cukup banyak gitu ya, lalu bagaimana platform approach kita, lalu kita support juga untuk hybrid ecosystem, dan bagaimana kita merubah commercial innovation di sisi customer kita gitu. Lalu ini sedikit mengenai managed services, tim operation modelnya si Cloud Kinetic gitu ya. Jadi di sini Cloud Kinetic atau kita sebutnya service desk-nya Cloud Kinetic. Jadi kita menerima request maupun insiden bisa melalui self-service ticket, melalui email atau melalui telepon, lalu diterima oleh tim NOC kita, sebutnya atau service desk yang bekerja 24/7. Lalu tiket tersebut akan dianalisa terlebih dahulu. Tiket ini akan dieskalasi ke level 1, level 2 atau level 3 gitu ya. Jadi misalnya tiketnya bisa solving langsung di level 1, akan berhenti di situ lalu akan dikembalikan ke customer. Namun jika memang L1 butuh eskalasi ke level 2 misalnya, kita punya di sini cloud engineer, ada DevOps engineer dan ada data engineer juga, itu akan dieskalasikan ke level 2 dan setelah solve baru dikembalikan ke customer kita gitu ya. Nah, begitu juga jika memang customer kita butuh L3 support gitu ya. Di sini ada cloud arsitek ataupun cloud support. Jadi di sini misalnya ada customer kita yang memang butuh untuk katakanlah membuat bisnis baru atau dia perlu enhancement aplikasinya atau modernize aplikasinya, arsitekturnya akan seperti apa, ini akan dibantu oleh L3 support kita gitu ya. Nah, untuk case-case tertentu yang memang membutuhkan support vendor, itu kita juga akan eskalasikan ke vendor tentunya. Gitu. Nah, ini mungkin package bundle-nya Cloud Kinetic gitu ya. Jadi kita sebutnya di sini adalah MSP 1.0 gitu ya. Jadi di sini ada beberapa package yang kita offering. Jadi yang pertama itu bronze. Bronze itu berarti kita hanya melakukan monitoring dan memberikan monthly report ke customer kita. Lalu kita juga punya silver, di mana silver ini kita tambahkan service-nya dengan L2 support gitu ya. Cuma L2 support ini hanya di weekday, jadi 8x5 gitu ya. Lalu kita juga punya gold support. Gold support ini mirip-mirip dengan silver, cuma di sini kita supportnya 24/7 nih, jadi non-stop. Jadi kapanpun customer kita ada isu, ada problem, bisa melapor ke tim helpdesk kita tentunya gitu ya. Lalu di Gold ini kita juga ada level 3 Cloud Operational Support gitu ya. Jadi kita bantu juga customer kita. Nah, di Platinum kita di sini adalah full package. Jadi all in di sini mulai dari L1, L2, L3 bahkan sampai L4. L4 ini adalah
kita bantu customer kita untuk melakukan semacam security posture assessment misalnya, atau kita bantu untuk melakukan optimization workload-nya, atau melakukan modernisasi si aplikasinya tadi, seperti itu ya. Lalu terakhir, ini adalah SLO yang kita punya di Cloud Kinetic, jadi based on criticality-nya. Jadi misalnya kita sebut severity 1, misalnya itu kita first response time itu di 15 menit, lalu kita akan memberikan respon berkala selanjutnya setiap 1 jam. Lalu high atau severity 2, itu kita first response time-nya di 60 menit, lalu respon berkala selanjutnya di 2 jam. Terus ada medium, first response time-nya di 4 jam, dan setiap 4 jam kita akan memberikan update berkala kepada customer kita. Lalu yang terakhir ada low, seperti 4, ini first response time-nya di 8 jam, karena memang ini impact-nya biasanya sangat kecil di sisi customer, dan kita akan memberikan update-nya setiap per 6 jam ke customer kita, seperti itu ya. Nah, mungkin sesi selanjutnya sambil Q&A mungkin ya. Jadi boleh teman-teman atau Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang mau didiskusikan, boleh ditulis di kolom chat mungkin. Nah, sambil diisi nih quiz survei formnya ya. Mas Ridwan, Ya. kita ke Pak Dipo dulu. Oh, oke, boleh. Jadi biar ini ya, biar nunggu Pak Dipo dulu, baru kita ke quiz ya. Siap. Oke. Iya, benar. Ya. Silakan Pak Dipo. Jadi mungkin aku announce sedikit. Jadi Pak Dipo ini adalah salah satu customer kita dari PT Aero System yang memang sudah cukup lama menggunakan professional service dan managed services dari Cloud Kinetic. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Dipo. Terima kasih Pak Ridwan. Izin share screen. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Udah kelihatan screen saya? Sudah Pak, sudah. Kelihatan. Tadi udah kelihatan Pak. Iya Pak, sudah kelihatan Pak Dipo. Oke. Sekarang udah, kayaknya Bapak sudah stop share deh Pak. Oh gitu. Ya. Sudah kelihatan Pak Dipo? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dipo dari Aero System Indonesia. Saya di Aero System sebagai manajer Quality Insurance and Release Management. Sebelum saya menjelaskan pengalaman kami menggunakan Google Cloud, mungkin sekilas saya infokan sedikit tentang ASIS, Aero System Indonesia. Aero System Indonesia adalah awalnya berdiri tahun 2005, merupakan joint venture antara Garuda Indonesia dan Lufthansa System dengan nama Lufthansa System Indonesia, yang sekarang berubah menjadi Aero System Indonesia yang kepemilikannya 90% dimiliki oleh Garuda dan 10% oleh PT Aero System.
pencapaian yang sudah kami capai selama 15 tahun itu merupakan sudah melakukan delivery lebih dari 8.000 IUC, implementasi lebih dari 100 implementasi, dan kami memiliki experience lebih dari 70 profesional, dan kami terdiri dari berbagai industri, lebih dari 20 industri. Oke, kami juga memiliki program partners dengan partner-partner kami sebanyak lebih dari 15 partner. Pengalaman kami di bidang IT selama lebih dari 15 tahun. Oke, partner kami terdiri dari berbagai industri, diantaranya dari travel seperti Garuda, Citylink, Kalok, Pelni, finance, Ion, Bukopin, OJK, kemudian insuran dari AXA dan Generali, retail Elevania, dan industri lainnya. Oke, tahun 2019 saya di-assign oleh perusahaan untuk melakukan development loyalty management untuk Garuda yang kami beri nama Amala, yang secara prinsip aplikasi itu memiliki arsitektur 6 poin. Pertama, multi channel. Jadi aplikasi Amala harus dapat diakses oleh beberapa channel seperti mobile, web, sama B2B, business to business. Kemudian aplikasi itu harus merupakan aplikasi yang microservices. Jadi aplikasinya harus dapat berdiri sendiri dan di-deploy secara mandiri dan dapat dilakukan scalable. Ketiga, non-functional requirement dari customer, aplikasi itu harus memiliki kemampuan high availability dan dioperasikan selama 24 jam dalam 7 hari. Jadi tidak ada selalu bisa diakses oleh customer. Kemudian memiliki enterprise security, manage data as asset, jadi datanya harus dapat diolah untuk kebutuhan bisnis dan disimpan. Kemudian memiliki integrasi real time dengan surrounding application dengan Amala. Dari sisi bisnis komponen, aplikasi ini memiliki 3 layer. Jadi 3 bagian bisnis komponen. Jadi channelnya itu terdiri dari user partner. User partner adalah user portal adalah channel yang digunakan untuk user akses ke aplikasi. Partner portal channel yang digunakan untuk partner mengakses aplikasi dari mobile dan untuk member dapat melakukan akses ke aplikasi. Kemudian untuk integrasi, di sini kita punya layer integrasi, ada host to host, API manager, file management, MQ, dan email service. Secara bisnis, aplikasi ini di core-nya itu ada beberapa modul, seperti account management yang digunakan untuk memanage data member, transaction management, untuk digunakan untuk memanage data transaksi, card management, untuk memanage kartu yang dimiliki anggota, redemption itu adalah fungsi yang digunakan untuk penukaran poin ke benefit yang lain. Kemudian accrual untuk
mencatat pengumpulan poin. Dan ada bagian di bisnis core-nya yang menyimpan data katalog, master data, dan user. Oke. Dari ekosistemnya, Amala dikelilingi oleh beberapa bagian, user, group user, loyalty partner, dan surrounding application, kemudian dashboard. Group user, user Amala terdiri dari tiga user, member itu adalah anggota dari loyalty, back office itu penyelenggara loyaltinya, dan partner. Partner adalah partner yang bekerja sama dengan loyalty sistem ini. Dari Amala juga partner-partnernya terdiri dari dua tipe ya, partner accrual, itu partner yang untuk pengumpulan mileage, dan partner untuk redemption, untuk menukar mileage. Tipe-tipe partner bisa terdiri dari berbagai macam seperti bank, retail, leisure, dan yang lainnya. Surrounding application terdiri dari PSS, passenger system, itu adalah core aplikasi dari airline-nya, kemudian payment gateway untuk melakukan pembayaran dan accounting. Kemudian di surround ekosistemnya ada satu lagi, itu dashboard untuk visualisasi data. Dari teknologi stack yang digunakan, kami bagi menjadi 6 bagian. Jadi bagian integration, kita menggunakan REST API, FTP, dan untuk pengiriman email kita menggunakan SendGrid. Web layer kita menggunakan React.js, kemudian untuk API Manager WSO2. Untuk core aplikasinya ada 2 bagian, message broker dan kontainernya, itu bagian dari aplikasinya. Jadi message brokernya kita menggunakan MQ dan Kafka, kemudian kontainernya kita menggunakan Docker untuk diorkestrasi dengan Kubernetes. Development untuk core sistemnya kita menggunakan Spring Boot dan Camel. Database yang digunakan untuk data layer ada in-memory database menggunakan Ignite, terus persistent database menggunakan Cloud SQL, dan log management kita menggunakan log data, kita menggunakan Elastic. Aplikasi ini kita live sekitar bulan Februari tahun 2020. Jadi kita implementasi di Google Cloud itu tahun 2020. Alhamdulillah selama kurang lebih aplikasi ini live, kita belum sudah berhasil mencapai SLA yang disepakati oleh customer, dan alhamdulillah kita belum pernah downtime. Down karena insiden belum pernah, tapi kalau plan down itu kita sesuai kesepakatan dengan user. Demikian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Mas Ridwan mungkin bisa di-share kali ya untuk Q&A session-nya. Oh, boleh. Ya, thank you. Oke, jadi sambil mungkin kalau ada Q&A gitu ya, dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman juga mungkin bisa scan barcode-nya ya dari ponsel. Jadi di sini ada hadiah menarik untuk 5
cepat dan yang paling benar nih jawabannya. Nah, sambil isi ini juga mungkin bisa sambil Q&A ya Mbak Ran ya. Kalau ada pertanyaan terkait Ya, silahkan. materi yang udah kita sampaikan tadi boleh dituliskan di chat gitu ya, ataupun keingetnya nanti gitu misalnya ya mungkin bisa di email ke kita juga seperti itu. Mas Ridwan, saya coba bantu sedikit ya bacakan dari Pak Kusnul Cikam. Mau tanya, jika proses migrasi sudah selesai, bagaimana konfigurasi existing untuk IP, DNS, dan lain-lain? Apa saja proses post-migrasi yang direkomendasikan? Oke, mungkin aku jawab yang atas dulu, Pak Husnul ya, Pak Ahmad Husnul mungkin ya. Jadi bagaimana nanti jika proses migrasi sudah selesai, bagaimana kondisi konfigurasi existing, IP, DNS, dan lain-lain. Nah, mungkin tadi kita sudah sedikit jelaskan di video yang tadi. Jadi akan ada downtime di sisi perubahan pointing gitu ya. Jadi katakanlah misalnya aplikasi A yang tadinya pointing ke database yang ada di on-premise, IP-nya sekian. Lalu saat replikasi sudah selesai, kita udah pastikan datanya identik, datanya sama, baru kita stop dulu nih si aplikasinya gitu ya. Jadi biar nggak ada transaksi yang masuk. Jadi aplikasi ini kita stop dulu, kita matikan. Biasanya kita lakukan di jam yang tidak sibuk aplikasinya atau di low season ya, kita bilangnya low traffic. Aplikasi ini kita stop dulu. Nah, di saat aplikasi sudah stop, disitulah kita lakukan rekonfigurasi. Kita rubah pointingnya ke SQL tadi gitu ya. Nah, baru kita promote si database tadi agar dia bisa write. Nah, begitu sudah selesai promote, database sudah berfungsi sebagai database primary, baru aplikasi tadi kita naikin kembali. Jadi kita up aplikasinya, jadi nanti setiap traffic yang masuk, setiap user yang akses aplikasi itu akan nulis ke database yang baru yang udah ada di SQL. Kurang lebih seperti itu sih Pak Ahmad. Lalu parameter apa saja yang perlu dilakukan assessment untuk menentukan migrasinya nanti dalam bentuk EC2, Service Pass, SQL, dan kawan-kawan, atau apa saja managed by GCP. Assessment-nya sebenarnya kalau kita berbicara database migration service ini ya, jadi database yang akan pindah itu as is kayak aplikasi connect tadi ke MySQL tadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita tinggal rubah pointingnya. Kalaupun ada misalnya, karena tadi seperti kita lihat itu replikasinya cukup identik gitu ya. Jadi mungkin ada case by case gitu ya. Mungkin saja di source-nya atau MySQL-nya ada semacam custom modifikasi atau apapun yang kita lakukan. Sebenarnya kalau SQL ini juga ada fitur yang namanya flag. Jadi kita bisa menambahkan flag di situ. Misalnya kita harus aktifkan fitur apa di situ gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ahmad. Nanti kalau pengen detailnya atau misalnya butuh POC atau lain-lain, bisa kontak kita sih Pak Ahmad. Jadi kita bisa sama-sama lihat proses lebih detailnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Ahmad Husnul. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Mas Ridwan, mungkin kita bisa akhiri kali ya. Saya sudah... Kita udah 20 menit ya. Ya, ya boleh. Maaf ya teman-teman, mungkin kita sudah kelewat waktu 21 menit lebih ya. 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 Untuk pemenangnya saya sudah chat ke Mas Ridwan nih. Siap. Jadi kita ada 5 pemenang ya. 5 pemenang. Aku mungkin akan bacakan saja ya. Jadi pemenang pertama itu ada Pak Juliandri, lalu ada Pak Taufik, ada Pak Adrian, ada Pak Ahmad Husnul, dan Pak Hirzan. Itu ya. Jadi nanti modelnya nanti kita yang akan kontak Bapak-Bapak ini ya, beneran ya? Iya, benar Mas. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Ya, mungkin ditutup lagi dari Pak Fitra mungkin? Sudah cukup Mas. Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Pak Alam, Pak Dipo, Pak Fitra ya, dan semua Bapak-Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang udah hadir di webinar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim Cloud Kinetics. Ya, terima Selamat kasih, Pak siang. Alam. Ya.